Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas Al-Battani, astronom muslim penentu jumlah hari. Al-Battani merupakan salah seorang ahli astronomi dan matematikawan muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh. Salah satu karyanya yang cukup populer adalah kitab Al-Jis, yang pada abad ke-12 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul The Scientia Stellarum atau The Motus Stellarum. Berkat penemuannya, saat ini kita bisa mengetahui bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Battani ini dianggap akurat. Bahkan keakuratan pengamatan yang dilakukan Al-Battani ini membuat seorang matematikawan asal Jerman bernama Christopher Clavius menggunakannya untuk memperbaiki kalender Julian. Al-Battani lahir sekitar tahun 858 di Haran. Ia memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Jabir ibn Sinan al-Raqi al-Harani al-Sabi al-Battani. Orang Eropa menyebut Al-Battani dengan sebutan Albategnius. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi Jabir ibn Sanan al-Battani. Keluarga Al-Battani merupakan penganut sekte Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun, Al-Battani tidak mengikuti jejak nenek moyangnya, ia memilih memeluk agama Islam. Secara informal, Al-Battani dididik ayahnya yang juga seorang ilmuwan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Ketertarikan pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Battani kemudian menekuni bidang astronomi tersebut. Kemudian, Al-Battani kecil mengikuti keluarganya pindah ke Raqqa. Di tempat baru ini, ia mulai menekuni bidang astronomi, mulai dari melakukan beragam penelitian hingga menemukan berbagai penemuan cemerlang. Al-Battani terpesona dengan teori kosmologi geosentris yang berkembang pertama kali di Yunani. Meskipun Al-Battani adalah pengikut teori kosmologi geosentris Ptolemeus, namun data observasinya berjasa bagi Nicolaus Copernicus untuk mengembangkan teori kosmologi heliocentris yang turut mempelopori revolusi sains pada abad ke-16 dan 17. Seperti astronom Arab lainnya, Al-Battani mengikuti tulisan-tulisan Ptolemeus dan mengabdikannya dirinya untuk mengembangkan karya Ptolemeus, De Almagest. Saat mempelajari De Almagest, inilah Al-Battani menemukan penemuan besar, yaitu titik aphelium. Titik aphelium adalah titik terjauh bumi saat mengitari matahari setiap tahunnya. Ia menemukan bahwa posisi diameter semu matahari tidak lagi berada pada posisi yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Penemuan ini sangat berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Ptolemeus dan astronom Yunani sebelumnya. Pengamatan akurat Al-Battani ini juga memungkinkan ia memperbaiki pengukuran Ptolemeus tentang kemiringan sumbu. Ia juga melakukan pengamatan lebih akurat mengenai equinox, atau saat matahari tepat melewati garis ekuator bumi pada awal musim gugur. Melalui pengamatan inilah, Al-Battani mampu menemukan bahwa dalam setahun ada 365,24 hari. Al-Battani yang lahir dan besar saat ilmu pengetahuan berkembang pesat membuatnya cukup leluasa untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang disenanginya. Ia membaca manuskrip-manuskrip ilmu pengetahuan, khususnya karya Ptolemeus, yang kemudian menuntunnya untuk terus mempelajari astronomi. Namun, para astronom Arab termasuk Al-Battani tidak hanya berkiblat pada Ptolemeus. Mereka melakukan pengamatan sendiri dan sering melakukan penelitian kembali dengan menggunakan instrumen yang lebih baik. Selama Al-Battani sibuk melakukan observasi tentang astronomi antara tahun 878 hingga 918, ia tertarik pada konsep matematika dari ilmuwan yang mengembangkan ilmunya di India. Kontribusi terbesar Al-Battani pada ilmu astronomi adalah pengenalan penggunaan trigonometri. Kontribusi ini memberikan pengetahuan baru mengenai perhitungan matematika yang lebih kompleks bagi para astronom lain
dan masih digunakan hingga sekarang. Ia meninggal pada tahun 929 di Kar al-Jiz dalam perjalanan pulang dari Baghdad. Berabad-abad setelah kematian Al-Battani, ringkasan pemikirannya yang terangkum dalam kitab Al-Jiz masih digunakan sebagai pedoman pada zaman Renaissance dan memberikan banyak pengaruh terhadap astronom dan astrolog barat. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.